Hai guys, tahu nggak kalau kita sedang menjalani pemeriksaan oleh dokter, langkah pertama yang akan dilakukan dokter atau perawat sebelum memulai perawatan yang lain adalah memeriksa tanda-tanda vital. Kenapa begitu? Sepenting apa sih tanda-tanda vital itu? Bahas yuk. Nah, tanda-tanda vital adalah pengukuran objektif dari fungsi fisiologis esensial organisme hidup. Diberi nama vital karena pengukuran dan penilaian ini merupakan langkah pertama yang paling penting untuk setiap evaluasi klinis. Set pertama pemeriksaan klinis adalah evaluasi tanda-tanda vital, karena tanda-tanda vital mengacu pada indikator kesehatan penting yang mencerminkan fungsi dasar tubuh manusia. Nah, apa aja sih yang perlu diperiksa? Yang perlu diperiksa yaitu meliputi suhu tubuh, denyut nadi, pernafasan, dan tekanan darah. Yang pertama, kita bahas dulu nih dari suhu tubuh. Suhu tubuh merupakan variabel yang kompleks sekaligus nonlinier dan dipengaruhi oleh banyak sumber internal dan eksternal. Suhu tubuh manusia biasanya berkisar antara 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Nah, suhu tubuh ini diatur oleh hipotalamus yang ada di dalam otak kita dalam rentang termodinamika yang sempit dan dipertahankan untuk mengoptimalkan transmisi sinaptik dari reaksi biokimia di dalam tubuh. Dalam kata singkat, suhu tubuh ini nanti dipengaruhi oleh hipotalamus yang berfungsi sebagai termoregulator dalam tubuh kita. Nah, suhu tubuh dapat diukur menggunakan termometer yang dapat ditempatkan di bawah lidah, atau di rektum atau anus, atau juga bisa di ketiak, atau di telinga melalui sensor inframerah. Nah, yang kedua, selanjutnya ada denyut nadi. Denyut nadi ini sebenarnya adalah untuk mengukur frekuensi detak jantung, tapi tempat pemeriksaannya bukan di tempat jantung berada. Tempat yang umum digunakan untuk mengukur denyut nadi adalah arteri radialis di pergelangan tangan. Nah, nadi biasanya diukur dengan menghitung jumlah denyutan nadi per menit. Nilai normal denyut nadi pada orang dewasa berkisar antara 60 sampai 100 kali per menit. Pada pemeriksaan denyut nadi ini juga perlu diperhatikan apakah ritme denyut nadi ini teratur atau tidak teratur, serta dinilai juga kuat atau lemahnya denyutan. Yang ketiga, ada pemeriksaan pernafasan. Pemeriksaan pernafasan mengacu pada frekuensi pernafasan per menit dengan cara menghitung jumlah pernafasan lengkap, yaitu 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi, atau 1 kali menghirup nafas dan juga 1 kali membuang nafas. Dan ini dihitung dalam waktu 1 menit. Pernafasan normal pada orang dewasa biasanya berkisar antara 12 sampai 20 kali per menit. Hasil dari pemeriksaan pernafasan ini tentunya bergantung pada kondisi seseorang ketika diperiksa. Misalnya dalam kondisi fisiologis seperti olahraga, perubahan emosi, atau kehamilan, ini dapat mempengaruhi tingginya frekuensi pernafasan pada seseorang. Atau bisa juga dalam kondisi patologi seperti adanya nyeri, pneumonia, emboli paru, asma, aspirasi benda asing atau tersedak, atau bisa juga karena kondisi kecemasan. Tentunya ini bisa berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu tekanan darah. Tekanan darah sendiri itu terdiri dari 2 angka, yaitu tekanan sistolik untuk angka pertama dan tekanan diastolik untuk angka kedua. Tekanan sistolik mengukur tekanan saat jantung berkontraksi, sedangkan tekanan diastolik mengukur tekanan saat jantung beristirahat di antara kontraksi. Pada orang dewasa normalnya adalah 120/80 mmHg. Nah, itu dia guys, apa-apa saja yang perlu diperiksa dalam pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh tenaga medis atau bisa juga dilakukan sendiri di rumah menggunakan alat pengukur yang tersedia di pasaran seperti termometer dan tensimeter. Penting untuk diingat bahwa nilai normal tanda vital dapat bervariasi tergantung pada usia, kondisi kesehatan, dan faktor-faktor lainnya. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang tanda-tanda vital, dapat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis terlatih untuk evaluasi lebih lanjut. At the end, thank you for your attention. Have a nice day.